Di antara satu tarikan napas dan hembusan berikutnya, ada ruang yang sering kita abaikan. Ruang yang terlalu sunyi untuk didengar, terlalu halus untuk diperhatikan, dan terlalu sederhana hingga kita meremehkannya. Namun justru di ruang kecil itulah kehidupan diam-diam berbicara. Kita jarang menyadarinya karena pikiran terlalu sibuk berlari mengejar masa depan atau kembali ke masa lalu yang tak bisa diubah. Kita lupa bahwa hidup tidak hanya terjadi ketika kita bergerak, bekerja, bermimpi, atau bersedih. Hidup juga terjadi di antara dua napas, pada jeda yang terlihat sepele, namun memegang kunci dari ketenangan yang selama ini kita cari. Di dalam jeda itu, tubuh mencoba memberi kita pesan. Pesan yang tidak disampaikan melalui suara atau kata-kata, tetapi melalui ketenangan yang mendadak muncul ketika pikiran berhenti berlari. Saat napas masuk dan kita menahannya sejenak, ada sesuatu di dalam diri yang mendengar diamnya dunia. Saat napas keluar dan tubuh mengendur, ada sesuatu di dalam diri yang belajar melepaskan. Kita sering mengabaikan momen kecil ini, seolah jeda itu tidak memiliki peran apapun. Padahal, itulah ruang yang menampung semua kesadaran yang tertunda. Kesadaran untuk melihat diri sendiri apa adanya, tanpa topeng, tanpa peran, tanpa tuntutan. Banyak ajaran lama percaya bahwa rahasia hidup bukan terletak pada seberapa keras seseorang berusaha, tetapi pada seberapa dalam seseorang menyadari keberadaannya sendiri. Dan keberadaan itu paling mudah ditemukan di antara dua napas. Para leluhur menyebutnya ruang hening, para pertapa menyebutnya pintu batin, dan fisika modern menyebutnya keadaan transisi, momen ketika energi berada pada titik paling stabil, momen yang tidak terlihat, tetapi menghubungkan apa yang kita inginkan dan apa yang kita wujudkan. Ketika kamu merasa tersesat, lelah, atau kehilangan arah, coba kembalikan kesadaranmu ke ruang kecil itu. Terimalah bahwa di antara satu napas dan napas lainnya, ada kesempatan untuk memulai ulang, ada kesempatan untuk memperbaiki yang retak, menenangkan yang kacau, atau hanya sekadar kembali menjadi diri sendiri. Dunia mungkin bergerak cepat, tetapi napas mengajarkan kita bahwa tidak semua hal harus diselesaikan dengan tergesa-gesa. Ada proses yang hanya dapat dipahami ketika kita diam, ketika kita berhenti, ketika kita hadir sepenuhnya pada jeda kecil yang selama ini kamu remehkan. Ada alasan mengapa para leluhur selalu mengajarkan pentingnya memperlambat napas. Bukan hanya karena itu menenangkan pikiran, tetapi karena di dalam ritme napas terdapat jawaban yang tidak bisa ditemukan melalui logika. Di antara satu tarikan dan hembusan, ada ruang yang menyimpan memori tubuh, beban batin, dan isyarat halus yang selama ini kita abaikan. Kita hidup di zaman yang melaju begitu cepat, hingga jeda sekecil itu tampak tidak berguna. Padahal justru di sanalah letak pusat kestabilan diri. Jeda itu bagaikan pintu kecil menuju pemahaman yang lebih luas tentang siapa kita sebenarnya. Ketika kamu menarik napas dalam, tubuh mengizinkanmu untuk merasakan apa yang selama ini tertahan, seperti kecemasan kecil yang tidak sempat diproses, kecewa yang kamu tunda, atau kelelahan emosional yang kamu simpan demi bertahan. Ketika napas itu berhenti sejenak sebelum keluar, ada ruang kosong tempat semua hal itu mengapung tanpa bentuk. Dan saat kamu menghembuskannya perlahan, sebagian dari beban itu ikut keluar meski hanya sedikit. Tetapi sedikit itulah yang sering menyelamatkanmu dari runtuh. Ruang di antara dua napas bukan hanya jeda fisik. Ia adalah jembatan antara pikiran dan rasa, antara dunia luar yang penuh tuntutan dan dunia dalam yang penuh kebenaran. Dalam tradisi lama, jeda itu dianggap sebagai titik di mana manusia paling dekat dengan diri sejatinya. Titik di mana suara jiwa dapat terdengar tanpa gangguan. Jika kamu benar-benar diam di momen itu, kamu bisa mendengar sesuatu. Bisikan lembut yang sering kamu abaikan, intuisi kecil yang kamu anggap tidak penting, atau perasaan halus yang selama ini kamu dorong ke samping. Fisika kuantum pun memiliki cara tersendiri untuk menjelaskan hal ini. Ketika energi memasuki keadaan transisi, ada titik hening yang menentukan arah perubahan selanjutnya. Titik itu tidak lama, tetapi menentukan seluruh hasil. Begitu pula manusia. Jeda napasmu bukan sekadar hening, itu adalah momen di mana kamu memilih arahmu, entah disadari atau tidak. Apakah kamu ingin tetap terbebani atau perlahan melepaskan? Apakah kamu ingin terus berlari atau mulai kembali ke dalam?
Seringkali kita tidak memberi ruang bagi diri sendiri untuk mendengar kebenaran yang paling penting. Kita sibuk mencari jawaban di luar, padahal jawaban itu menunggu di ruang hening yang kecil itu. Ketika kamu mulai memberi perhatian pada jeda yang selama ini kamu remehkan, kamu akan mulai melihat bahwa hidup tidak sekacau yang terlihat. Kamu hanya perlu belajar berhenti sesekali. Kamu hanya perlu kembali ke titik yang tertutup oleh kesibukan. Titik di mana diri sejati masih menunggu, sabar, tanpa pernah menghilang. Apa yang terjadi ketika kamu benar-benar memperhatikan napasmu? Kamu mungkin mengira tidak ada yang berubah. Tetapi perlahan, tanpa kamu sadari, sesuatu di dalam dirimu mulai bergerak. Napas adalah cermin. Cara kamu bernapas menunjukkan cara kamu menjalani hidup. Jika napasmu terburu-buru, besar kemungkinan jiwamu pun terburu-buru. Jika napasmu dangkal, mungkin hatimu masih memeluk kekhawatiran yang belum selesai. Dan jika napasmu terasa berat, kemungkinan ada sesuatu yang belum kamu lepaskan. Ketika kamu menutup mata dan mulai mengamati aliran napas tanpa memaksanya, kamu akan merasakan perubahan kecil. Dadamu melembut, pikiranmu melambat meski tidak sepenuhnya diam. Kamu mulai menyadari sensasi yang selama ini tenggelam di bawah kebisingan hidup. Di titik itulah, jeda yang kamu anggap sepele kini berubah menjadi pintu kesadaran. Kamu mulai mengenali dirimu tanpa topeng. Kamu melihat lapisan-lapisan perasaan yang selama ini kamu bungkus agar tidak menyakitimu. Dalam jeda napas, kamu mungkin akan menemukan rasa takut yang tidak pernah kamu akui. Takut gagal, takut ditinggalkan, atau takut tidak cukup baik. Kamu juga mungkin menemukan harapan kecil yang lama kamu tekan karena takut kecewa. Semuanya muncul. Bukan untuk menakutimu, melainkan untuk mengingatkan bahwa kamu masih hidup, bahwa hatimu masih bekerja meski kamu sering mengabaikannya, bahwa jiwamu masih memanggilmu untuk kembali pulang. Di banyak ajaran leluhur, napas disebut sebagai tali antara dunia manusia dan dunia yang tak terlihat. Bukan dalam arti mistis, tetapi dalam arti bahwa napas adalah satu-satunya elemen yang selalu bersamamu sejak lahir sampai mati. Ia menghubungkan tubuhmu dengan jiwamu, menghubungkan logikamu dengan rasa yang lebih dalam. Dalam jeda napas, manusia tidak hanya diam. Manusia sedang menata ulang energinya. Ia sedang menimbang ulang apa yang perlu dipertahankan dan apa yang perlu dilepaskan. Menariknya, konsep ini sejalan dengan prinsip dalam fisika kuantum. Ketika sebuah partikel diamati, keadaannya dapat berubah. Begitu pula ketika kamu mengamati napasmu. Kesadaranmu mengubah kualitas energimu. Perubahan kecil itu mungkin tidak terlihat oleh mata, tetapi dirasakan oleh tubuh dan dipahami oleh jiwa. Perlahan, kamu mulai menggeser diri dari kekacauan menjadi keteraturan, dari rasa takut menjadi keberanian, dari tekanan menjadi penerimaan. Jadi ketika kamu bertanya mengapa napas begitu penting, jawabannya sederhana. Karena di sanalah dirimu bersembunyi. Selama ini kamu terlalu fokus pada dunia luar, hingga lupa memeriksa ruang terdalam yang paling sering meminta perhatian. Dan ketika kamu masuk ke ruang itu melalui napas, kamu akan melihat sesuatu yang selama ini kamu cari. Di luar, kamu akan menemukan dirimu sendiri, dalam wujud paling jujur, paling rapuh, dan paling kuat. Di antara dua napas, manusia memiliki ruang yang hampir tidak pernah disadari. Ruang kecil yang terjadi setelah kamu selesai menarik napas, dan sebelum kamu menghembuskannya kembali. Di dalam ruang itulah energi hidupmu sedang ditata ulang. Kebanyakan orang mengira bahwa hidup berubah karena tindakan besar, keputusan besar, atau momen besar, tetapi para leluhur mengajarkan hal yang berbeda. Mereka percaya bahwa perubahan justru lahir dari jeda-jeda kecil yang dilakukan dengan penuh kesadaran. Ketika kamu berhenti sejenak di tengah napasmu, seluruh sistem tubuh merasakan sinyal yang berbeda. Denyut jantung melunak, gelombang otak menurun, dan tubuhmu mengirimkan pesan bahwa tidak ada ancaman. Ini bukan sekadar relaksasi. Ini adalah penataan ulang energi internal. Dalam jeda tersebut, tubuhmu memutuskan apa yang harus disembuhkan. Pikiranmu menentukan mana yang harus disimpan dan mana yang harus dilepas, dan jiwamu mulai menenun ulang arah perasaanmu. Ajaran leluhur menyebut jeda ini sebagai ruang sunyi yang memurnikan.
sebuah ruang yang tidak bisa dibeli, tidak bisa dipinjam, dan tidak bisa digantikan oleh siapapun, hanya bisa dirasakan oleh orang yang mau memperhatikannya. Karena di ruang inilah jiwa berbicara paling jujur. Dalam fisika kuantum, jeda adalah kondisi superposisi, sebuah titik di mana kemungkinan-kemungkinan masih terbuka. Sebelum kamu menghembuskan napas, hidupmu berada pada persimpangan halus. Kamu bisa memilih ketenangan atau kamu bisa kembali mengikuti kekacauan. Kamu bisa masuk ke gelombang energi yang jernih atau tenggelam dalam gelombang lama yang penuh kekhawatiran. Perubahan kualitas napasmu dapat mengubah kualitas energimu. Persis seperti bagaimana pengamatan dapat mengubah keadaan partikel kuantum. Ketika kamu memperhatikan jeda itu dengan sadar, kamu memberi dirimu kesempatan untuk memilih ulang. Kamu tidak lagi berjalan otomatis. Kamu tidak lagi terbawa oleh emosi yang datang begitu cepat. Kamu berada di titik netral, di mana keputusanmu dapat lebih jernih dan lebih sesuai dengan arah hidup yang kamu inginkan. Jeda napas menjadi titik kembali. Titik pulang, titik di mana kamu bisa memulai ulang tanpa harus menunggu hari esok. Dan yang paling menarik, kamu tidak perlu waktu khusus untuk melakukannya. Tidak harus duduk bersila, tidak harus meditasi formal, tidak harus berada di tempat sunyi. Kamu bisa merasakannya saat berjalan, saat bekerja, saat berbicara, bahkan saat menghadapi masalah, karena jeda napas selalu bersamamu. Ia tidak pernah meminta izin. Ia hanya menunggu kamu menyadari keberadaannya. Cobalah rasakan sekarang. Tarik napas perlahan dan biarkan ia berhenti sekejap. Rasakan ruang kecil itu, ruang di mana hidupmu menata ulang dirinya sendiri. Dan ketika kamu menghembuskan napas, mungkin kamu akan menyadari bahwa dirimu terasa sedikit lebih ringan. Mungkin hanya sedikit, tetapi perubahan besar selalu dimulai dari ruang sekecil itu. Seluruh rahasia di antara dua napas manusia hanya akan menjadi sekumpulan kata jika kamu tidak mencobanya sendiri. Napas bukan sekadar proses biologis yang menjaga kamu tetap hidup. Napas adalah pintu-pintu menuju kesadaran, ketenangan, kejernihan, dan kebijaksanaan yang selama ini kamu cari keluar, padahal ia selalu ada di dalam tubuhmu sendiri. Dan yang paling mengejutkan, perubahan besar yang kamu ingin capai dalam hidup tidak harus dimulai dari langkah besar. Cukup dimulai dari 2 napas yang kamu jalani dengan kesadaran penuh. Coba perhatikan. 1 kali kamu menarik napas, kamu menerima dunia. Kamu menerima energi baru, menerima informasi baru, dan menerima pengalaman baru. Namun ketika kamu menghembuskan napas, kamu melepaskan dunia. Kamu melepaskan beban, keraguan, rasa takut, dan sisa-sisa emosi yang tidak lagi kamu perlukan. Di antara 2 gerakan itu, ada ruang kecil yang menjadi tempat kamu memahami diri sendiri. Tempat kamu memilih apa yang ingin kamu simpan dan apa yang ingin kamu lepaskan. Siapapun yang mampu menguasai kualitas napasnya, berarti ia mampu menguasai kualitas hidupnya. Inilah alasannya mengapa dalam banyak tradisi, manusia diajarkan untuk berhenti sejenak sebelum mengambil keputusan penting, karena pada jeda napas yang tenang, kamu melihat hidup dengan lebih jelas. Kamu tidak lagi terjebak pada ketakutan lama atau kemarahan yang belum sembuh. Kamu berada dalam ruang netral, ruang di mana semua jawaban muncul tanpa kamu paksa. Banyak orang menyebutnya intuisi, tetapi sebenarnya itu adalah suara jiwamu sendiri. Suara yang hanya terdengar ketika pikiranmu berhenti berisik. Jika kamu merasa hidupmu kacau, itu bukan salahmu sepenuhnya. Mungkin kamu hanya terlalu lama bernapas tanpa kesadaran, terlalu lama hidup terburu-buru, terlalu lama bergerak tanpa jeda. Tetapi kabar baiknya adalah kamu selalu bisa mulai ulang setiap waktu, setiap hari, bahkan setiap 2 napas yang kamu ambil. Kamu tidak perlu menunggu situasi membaik. Kamu hanya perlu memulai dari titik terkecil yang kamu punya, napasmu sendiri. Cobalah lakukan ini sebelum tidur nanti. Tarik napas perlahan, tahan sekejap, lalu lepaskan dengan tenang. Rasakan bahwa kamu memiliki kendali. Rasakan bahwa kamu sedang menyusun ulang energi hidupmu. Rasakan bahwa dalam 2 napas itu, kamu sedang membuka kembali pintu yang sudah lama tertutup. Semakin kamu melakukannya, semakin kamu memahami bahwa napas bukanlah tugas tubuh, melainkan bahasa jiwa.
Jika kamu meremehkan 2 napasmu tadi, sekarang kamu sudah tahu betapa besarnya kekuatannya. Bukan untuk mengubah dunia di luar, tetapi untuk mengubah dunia di dalam. Dan ketika dunia di dalam berubah, dunia di luar akan mengikuti. Di antara 2 napas hidupmu sedang dibentuk. Di antara 2 napas masa depanmu sedang diarahkan. Dan di antara 2 napas jiwamu sedang berbicara. Dan tugasmu hanya satu, yaitu dengarkanlah